Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Farid Rizky dengan NIM 2110852025 akan menyampaikan seminar hasil saya yang berjudul Diplomasi Budaya Turki di Indonesia melalui Yunusen Mera Institute pada tahun 2022 sampai 2025. Kita langsung masuk saja ke bab pertama yang merupakan pendahuluan. Di era globalisasi saat ini, diplomasi budaya menjadi bagian penting dari diplomasi publik. Diplomasi ini terkait dengan konsep soft power, yaitu kemampuan negara untuk mencapai tujuannya melalui daya tarik budaya kepada publik asing melalui cara-cara non-koersif. Di tengah dinamika perkembangan global, banyak negara menggunakan budaya sebagai alat diplomasi untuk menarik minat masyarakat negara lain, seperti dengan menciptakan institusi budaya untuk membangun citra positif dan pengaruhnya. Dalam hal ini, Turki merupakan negara yang aktif menggunakan budaya dalam diplomasinya yang diinisiasi dengan pendirian Yunus Emre Institute atau YEE. YEE didirikan pada tahun 2009 oleh pemerintah Turki di bawah dukungan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kebudayaan. YEE dibentuk sebagai instrumen diplomasi budaya Turki yang bergerak dalam mempromosikan bahasa dan budaya Turki di negara lain. YEE merupakan upaya Turki dalam institusional diplomasi budaya ke dalam kebijakan luar negerinya. Awal abad ke-21 menandai dimulainya babak baru dari kebijakan luar negeri Turki terutama setelah kemenangan Partai Keadilan dan Pembangunan atau disingkat AKP di pemilu tahun 2002. Orientasi kebijakan luar negeri Turki bertransformasi menjadi lebih proaktif di wilayah dengan keterikatan historis pengaruh Kekaisaran Ottoman yang kemudian juga meluas ke wilayah lain seperti Asia. Pada tahun 2019, Turki meluncurkan Asia Initiative sebagai visi baru untuk memperkuat kerjasama komprehensif dengan benua Asia, terutama ASEAN. Inisiatif kebijakan luar negeri ini memprioritaskan kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan, industri senjata militer, hingga pertukaran budaya. Indonesia memiliki posisi strategis terutama sebagai ekonomi terbesar di wilayah ASEAN, serta kedekatan hubungan alam sejarah dan identitas dengan Turki, menjadikan perhatian khusus peningkatan kerjasama kedua negara. Hubungan antara Indonesia dan Turki memiliki arti penting karena kedua negara memiliki penduduk bermayoritas Muslim, menganut prinsip demokrasi, merupakan anggota dalam berbagai organisasi internasional, serta kerjasama kedua negara yang juga semakin meningkat terutama dalam dekade terakhir, seperti yang terlihat dari kerjasama dalam berbagai bidang yang telah ditandatangani pada tahun 2025. Cita Turki juga terus meningkat di tengah masyarakat, misalnya dengan menaiknya jumlah pelajar Indonesia yang melanjutkan studinya ke Turki. Peningkatan interaksi masyarakat Indonesia dan Turki ini memperlihatkan potensi peluang bagi YEE untuk memperluas jangkauan program budayanya. YEE membuka cabangnya di Indonesia pada tahun 2022 di Jakarta. Pembukaan ini mendasari kehadiran sebuah pusat budaya sebagai tempat belajar budaya dan bahasa Turki untuk memfasilitasi meningkatnya minat masyarakat serta hubungan kedua negara. Dengan begitu, maka rencananya akan dibangun Departemen Turkologi di berbagai universitas di Indonesia. Duta Besar Turki untuk Indonesia menyampaikan kedua negara telah menandatangani MOU kerjasama bilateral di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk melaksanakan rencana tersebut. Kerjasama kedua negara menunjukkan hubungan yang semakin meningkat dan agensi seperti YEE di sini hadir berperan untuk mempromosikan kebudayaan Turki lebih jauh. Sejalan dengan tren diplomasi budaya, telah terjadi peningkatan penggunaan institusi budaya oleh negara seperti Amerika Serikat, Tiongkok, maupun Indonesia untuk memperdalam hubungan negara. Kehadiran YEE di Indonesia sejak tahun 2022 menandai langkah konkret Turki dalam menginstitusionalisasi diplomasi budayanya. Dalam hal ini, YEE juga memiliki peran dalam memperkuat hubungan diplomatik kedua negara yang menjadi hal menarik untuk dibahas. Namun sejauh ini kajian mengenai diplomasi budaya oleh institusi budaya sudah banyak membahas negara lain. Sementara itu, pembahasan diplomasi budaya Turki lebih banyak menyoroti instrumen lain seperti serial TV atau beasiswa pendidikan, tetapi peran YE sebagai aktor agensi negara masih belum dianalisis secara mendalam. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini berangkat dari upaya Turki untuk menginstitusionalkan diplomasi budaya dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap Turki serta memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Meskipun kajian mengenai diplomasi budaya melalui institusi budaya telah banyak dilakukan pada negara lain, peran Yunus Emre Institute sebagai aktor lembaga negara dalam diplomasi budaya Turki masih belum dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya YEE dalam menjalankan diplomasi budaya Turki di Indonesia dalam konteks hubungan kedua negara. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana upaya diplomasi budaya Turki di Indonesia melalui Yunus Emre Institute. Kemudian tujuan penelitian ini adalah menjelaskan upaya diplomasi budaya Turki di Indonesia melalui Yunus Emre Institute pada tahun 2022 sampai 2025. Kemudian terdapat juga manfaat penelitian yang terbagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan praktis. Secara akademik, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap diskursus akademik studi hubungan internasional, khususnya di bidang diplomasi budaya. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengoptimalkan penggunaan instrumen diplomasi budaya, sehingga mampu meningkatkan citra positif negara serta memperkuat hubungan kerjasama internasional yang berkelanjutan. Untuk studi pustaka penelitian ini menggunakan 6 literatur, yaitu pertama artikel jurnal karya Emine Kılıçarslan yang berjudul Political Communication of Turkish Public Diplomacy in the Context of Regional Power, Example of Yunus Emre Institute's Field of Activity tahun 2020. Kedua adalah artikel jurnal Rifka A.F. Zailani dan Asahide yang berjudul Promoting a Better Image
Through Culture, The Case of Turkish Cultural Diplomacy Towards Indonesia tahun 2021. Ketiga, artikel jurnal karya Erman Akele yang berjudul Yunus Emre Institute as a Tool for Cultural Diplomacy and Nation Branding tahun 2018. Keempat, artikel jurnal karya Michelle Nabila Andai Tabungsu dan Farid Alfadat yang berjudul Strategi Diplomasi Budaya Indonesia dalam Meningkatkan Kerjasama Indonesia-Turki. Studi Kasus Rumah Budaya Indonesia tahun 2023. Kelima, artikel jurnal karya Raisita Rahmawati Rosadi, Idel Saimer, dan Gunawan Wiradharma yang berjudul Forging Diplomatic Bridges, Exploring the Role of Turkey Scholarship in Strengthening the Relationship Between Indonesian Graduates and Turkey tahun 2025. Dan yang terakhir, artikel jurnal karya Mehmet Ali Gugur dan Ahmet Fethi Guna yang berjudul Turkish Cultural Diplomacy and Yunus Emre Institutes, The Cases of North Macedonia and Serbia tahun 2024. Untuk kerangka konseptual, penelitian ini menggunakan diplomasi budaya sebagai konsep untuk menganalisis pembahasan. Konsep ini menggunakan dimensi praktik diplomasi budaya oleh Erik Pachtinka yang membaginya ke dalam 6 bentuk praktik. Yang pertama adalah dukungan kepada pelaku budaya dalam penyebaran budaya nasional dan identitas budaya negara pengirim di negara penerima. Yang kedua yaitu promosi bahasa nasional di negara penerima. Yang ketiga, mempromosikan nilai-nilai budaya negara pengirim di negara penerima. Yang keempat, merupakan melakukan kerjasama budaya. Yang kelima, negosiasi perjanjian internasional tentang kerjasama budaya antara negara pengirim dan negara penerima. Dan yang keenam adalah menjalin hubungan dengan komunitas diaspora. Untuk metodologi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Untuk batasan penelitiannya yaitu pada periode 2022 sampai 2025 di Universitas Institusi Jakarta. Selanjutnya, unit analisis penelitian ini adalah Yunus Emre Institute. Unit eksplanasinya adalah diplomasi budaya Turki di Indonesia dan level analisisnya adalah negara. Untuk teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan melalui data kepustakaan. Dan teknik analisis data yaitu dengan mengorganisasi data yang dikumpulkan, membaca ulang data, pemberian kode pada data, pengembangan deskripsi dan tema, dan penyajian temuan hasil. Untuk sistemika penulisan, yaitu pada bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah hubungan bilateral Turki dan Indonesia, bab 3 adalah Bab 3 Yunus Emre Institute sebagai aktor diplomasi budaya Turki, bab 4 analisis diplomasi budaya Turki di Indonesia melalui Yunus Emre Institute, dan bab kelima sebagai penutup. Selanjutnya adalah bab 2, yaitu hubungan bilateral Turki dan Indonesia. Pertama, saya akan membahas sejarah dan perkembangan hubungan kedua negara. Hubungan antara Turki dengan Indonesia bukan tergolong baru. Akan hubungan ini bahkan dapat ditelusuri hingga abad ke-12 melalui perdagangan dan penyiar Islam ke Nusantara. Kemudian pada abad ke-16 menjadi titik tolak penting dari dinamika hubungan Turki dan Indonesia di mana untuk pertama kalinya tercatat hubungan kerjasama antara Kekaisaran Ottoman dengan Kesultanan Aceh dalam bidang pertahanan untuk menghadapi Portugis. Peninggalan era Ottoman ini Peninggalan era Ottoman di Nusantara dapat dilacak melalui peninggalan bersejarah dalam bentuk catatan, seni, serta bentuk artefak. Setelah itu, hubungan antara kedua negara baru terbentuk lagi setelah kemerdekaan Indonesia yang terjalin pada tahun 1950. Walaupun begitu, situasi global pada masa itu membuat interaksi keduanya terbatas. Selama periode Perang Dingin, hubungan bilateral antara Turki dan Indonesia tidak terjadi secara signifikan, yang disebabkan berbagai faktor terutama arah kebijakan luar negeri Turki yang pada saat itu lebih berorientasi ke barat. Hubungan baru mulai meningkat secara signifikan pasca Perang Dingin, terutama setelah kemenangan Partai AKP yang diikuti dengan perubahan orientasi hubungan luar negeri Turki yang semakin memperluas terutama ke wilayah Asia. Sejak saat itu, kedua negara menunjukkan peningkatan hubungan melalui perjanjian bilateral maupun melalui organisasi internasional. Tonggak penting dalam hubungan kedua negara terjadi pada tahun 2011 ketika kedua negara meningkatkan kualitas hubungannya menjadi strategic partnership. Kemudian setelah Turki meluncurkan inisiatif bernama Asia Initiative pada tahun 2019, hubungan kedua negara meningkat lagi dengan ketika kedua kepala negara mendeklarasikan pembentukan High Level Strategic Council sebagai forum dialog yang tingkat kepala negara untuk mengakselerasi dan menyelesaikan hambatan dalam peningkatan hubungan bilateral. Selanjutnya akan dibahas bentuk-bentuk kerjasama bilateral Turki dengan Indonesia. Kerjasama bilateral Turki dan Indonesia terus menunjukkan dinamika yang positif dan berkembang dalam berbagai bidang strategis. Bagi Turki, Indonesia adalah mitra strategis di wilayah Asia Tenggara. Sebaliknya bagi Indonesia, Turki menjadi mitra strategis sebagai gerbang menuju wilayah Eropa dan mitra kerjasama dalam bidang pertahanan. Pada Februari 2025, kedua pemimpin negara bertemu dalam rangka memperingati hubungan bilateral Turki-Indonesia yang ke-75 tahun, yang kemudian menghasilkan 13 perjanjian kerjasama dalam peningkatan kemitraan dalam bidang perdagangan, pertahanan, energi, hingga hubungan antar masyarakat melalui pendidikan, program beasiswa, pembelajaran bahasa, pertukaran budaya, program penelitian bersama, dan kolaborasi antar universitas. Dalam bidang perdagangan dan industri, kerjasama terus menunjukkan perkembangan signifikan dalam 2 dekade terakhir. Total perdagangan Turki Indonesia pada tahun 2024 melonjak 57% dari tahun sebelumnya, yaitu mencapai 2,4 miliar dolar AS. Indonesia dan Turki telah sepakat menetapkan target ambisius untuk mencapai nilai perdagangan yang seimbang, sebesar 10 miliar dolar dalam beberapa tahun mendatang.
Keduanya juga terus berupaya mempercepat free trade agreement. Turki dan Indonesia juga mendorong investasi industri, di mana Turki merupakan urutan ke-43 investor terbesar di Indonesia. Sehingga peluang investasi bagi perusahaan-perusahaan Turki untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia masih sangat besar. Selain perdagangan, pemerintah Indonesia sekarang sedang mendorong program modernisasi alutsista. Dalam hal ini, Turki menjadi mitra strategis bagi Indonesia dalam upaya peningkatan kapasitas militer dan modernisasi alutsista. Indonesia dan Turki telah menandatangani sejumlah kontrak kerjasama melalui kolaborasi industri teknologi pertahanan Turki seperti kapal perang hingga pembelian 48 unit jet tempur. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang pendidikan. Kedua negara sudah menyepakati pembentukan Joint Working Group yang akan memfokuskan kolaborasi akademis dan penelitian antar universitas-universitas Turki dan Indonesia. Turki juga meningkatkan program beasiswa kepada pelajar asal Indonesia untuk menempuh studi di Turki. Salah satu rencana Turki bersama Universitas-Universitas Indonesia adalah menghadirkan Turkish Corner sebagai pusat informasi dan belajar mengenai Turki. Pada 10 April 2025, Menteri Kebudayaan Indonesia dan Turki menandatangani MOU tentang kerjasama kebudayaan, mengembangkan kolaborasi sejarah, sastra, capacity building, perfilman, dan lain sebagainya. Kedua negara juga pernah bekerja sama dalam bidang kesehatan untuk memperkuat ketahanan kesehatan global guna memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi pandemi di masa depan, bercermin pada pandemi COVID-19. Turki dan Indonesia juga mendorong kerjasama dalam bidang energi dan sumber daya mineral, terutama pembangunan industri baterai dan energi terbarukan. Dari hasil pembahasan bab ini menunjukkan bahwa hubungan Turki dan Indonesia memiliki akar historis yang panjang sejak era Ottoman, meliputi perdagangan, pertahanan, dan pertukaran budaya. Seiring waktu, hubungan tersebut berkembang menjadi kemitraan strategis yang mencakup berbagai bidang dan semakin menekankan kerjasama yang bersifat people to people. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu Yunus Emre Institute sebagai aktor diplomasi budaya Turki. Pertama, akan dijelaskan bagaimana budaya dijadikan sebagai alat diplomasi oleh Turki. Budaya dapat menjadi alat instrumen diplomasi suatu negara dalam mempromosikan dirinya dan meningkatkan citra serta hubungannya dengan masyarakat di negara lain. Namun, Turki tidak selalu mementingkan pada bentuk diplomasi ini, walaupun negara tersebut memiliki keberagaman budaya. Orientasi kebijakan luar negeri Turki pada abad ke-20 lebih mengarah ke barat dengan memperlakukan nilai-nilai kemalisme yang sekuler dan mengikuti perkembangan modern dunia Eropa. Turki memfokuskan pendekatannya sebagai sekutu bagi negara-negara Barat melalui keanggotaannya di NATO dan upaya Turki untuk bergabung ke Uni Eropa. Baru setelah Perang Dingin berakhir, Turki mulai meningkatkan perannya sebagai emerging power sehingga mendorong perubahan kebijakan luar negeri yang lebih aktif. Perubahan kebijakan luar negeri ini terutama setelah AKP mulai berkuasa sejak memenangkan pemilihan umum tahun 2002, di mana orientasi kebijakan luar negeri Turki mencoba menghidupkan kembali pengaruh historisnya, terutama di daerah bekas pengaruh Ottoman. Orientasi ini dikenal sebagai neo-Ottomanisme, yaitu upaya dalam membentuk posisi politik dan identitas nasional berdasarkan warisan nilai-nilai dan budaya pada masa Ottoman. Dalam 2 dekade terakhir di bawah rezim AKP, diplomasi budaya Turki telah banyak terdiversifikasi. Diplomasi budaya Turki berkembang menjadi 2 level, yaitu budaya tinggi dan budaya populer. Budaya tinggi biasanya adalah budaya sastra, seni, dan pendidikan, dipromosikan melalui lembaga resmi bentukan pemerintah Turki seperti YEE. Dalam bidang pendidikan, pemerintah Turki aktif memberikan program-program beasiswa, salah satunya adalah YTB dan Diyanet Scholarship atau TDV. Upaya ini dilakukan untuk menjadikan Turki sebagai destinasi pendidikan bagi pelajar dari seluruh dunia. Di samping itu, budaya populer juga menjadi bagian penting strategi diplomasi budaya yang dikembangkan Turki. Misalnya yang paling terkenal adalah hiburan massal seperti serial televisi Turki atau Dizi. Serial televisi Turki bahkan pernah mencapai peringkat kedua tertinggi di dunia setelah Amerika Serikat dalam produksi drama televisi di tahun 2014 dengan pendapatan ekspor sebesar 200 juta dolar AS. Dizi tidak hanya mendapatkan popularitasnya di kalangan penonton dari negara muslim saja, namun juga menembus ke Eropa Timur, Asia Tengah, hingga Amerika Latin dan Skandinavia. Pertumbuhan pesat ekspor Dizi telah mengubah serial televisi Turki menjadi instrumen soft power yang dapat meningkatkan citra Turki. Diplomasi budaya Turki dilakukan di Indonesia juga tidak jauh berbeda, terutama dalam bidang akademik di mana Turki memberikan banyak program beasiswa kepada pelajar dari Indonesia. Saat ini sudah ada ribuan mahasiswa Indonesia yang terdiri dari program sarjana, magister, dan doktoral yang menempuh studi di lebih dari 100 universitas Turki. Citra Turki umumnya telah dikenal positif di kalangan masyarakat Indonesia. Budaya Turki, terutama dalam hal gastronomi seperti kebab, sudah tidak terdengar asing di telinga masyarakat Indonesia. Ditambah juga, Dizi yang pernah mencapai popularitasnya di Indonesia menjadikan bukti bahwa citra Turki mendapatkan respons baik dari masyarakat. Dalam hal ini, Turki berupaya untuk memperkenalkan budaya lebih lanjut seperti menggelar acara kebudayaan untuk lebih mengenalkan elemen budaya Turki kepada publik lokal dan mengingat hubungan lama kedua negara ini. Turki menggunakan pendekatan sejarah dan identitas dalam diplomasi budayanya di Indonesia untuk menarik minat masyarakat. Maka dari itu, pendirian Pusat Kebudayaan YE yang bertujuan mempromosikan kebudayaan Turki dapat memperkenalkan budayanya lebih lanjut karena pusat kebudayaannya tidak hanya memperkenalkan, namun juga mengajarkan sehingga
namun juga mengajarkannya sehingga budaya tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat. Selanjutnya adalah Yunus Emre Institute sebagai instrumen diplomasi budaya Turki. YEE dibentuk dengan tujuan untuk mempromosikan bahasa, sejarah, nilai budaya, dan seni Turki ke luar negeri, serta menyediakan akses terhadap informasi serta layanan di luar negeri kepada orang-orang yang ingin mendapatkan pendidikan di bidang bahasa, budaya, dan seni Turki. YEE menjalankan fungsi operasional dalam pelaksanaan diplomasi budaya Turki di luar negeri agar meningkatkan hubungan masyarakat yang bersahabat, yang dengan begitu juga dapat menciptakan prestise Turki di area internasional. Pendirian YEE dilatar belakangi oleh kesadaran bahwa negara-negara besar umumnya memiliki lembaga kebudayaan yang bertugas mempromosikan budaya nasional mereka di luar negeri. Misalnya, Prancis melalui Institut Français, AS melalui American Corner, dan Tiongkok melalui Confucius Institute. Oleh karena itu, pemerintah Turki memandang penting untuk memiliki institusi kebudayaan untuk memperluas pemahaman mengenai budaya dan identitas Turki serta mendukung kebijakan luar negerinya. Saat ini, YEE telah beroperasi sebanyak 93 cabang di 69 negara termasuk di Indonesia pada tahun 2022. Turki berencana untuk membuka 100 cabang YEE di berbagai negara agar dapat memperluas pengaruh budayanya. YEE menjalankan aktivitasnya melalui dua ranah utama, yakni pendidikan dan kebudayaan, dengan tujuan utamanya adalah mempromosikan bahasa Turki. Promosi ini dilakukan melalui kursus bahasa, tes pengukuran kecakapan dalam bahasa, dan bekerja sama dengan lembaga pendidikan di luar negeri dalam menghadirkan program Turkologi dan kolaborasi akademik internasional. Dengan penjelasan tadi, temuan pada bab ini adalah YEE melaksanakan praktik diplomasi budaya untuk memperkuat hubungan dengan masyarakat di negara lain, sekaligus membentuk citra positif melalui kegiatan diseminasi budaya dan pengajaran bahasa Turki. Selanjutnya masuk pada bab 4, yaitu analisis diplomasi budaya Turki di Indonesia melalui Yunus Emre Institute. Yang pertama adalah praktik pengenalan budaya Turki di Indonesia dan dukungan kepada pelaku budaya. Dalam melakukan praktik ini, YEE melakukan berbagai bentuk kegiatan diseminasi budaya, yang salah satunya dilakukan dalam bentuk workshop. Kegiatan workshop ini bertujuan untuk menampilkan kebudayaan Turki seperti kuliner, seni, tari, dan musik. Selain pelaksanaan diseminasi budaya, YEE juga mendukung pelaku budaya dalam bentuk logistik, teknis, dan organisasi, seperti mendatangkan langsung pelaku budaya dari Turki ke Indonesia dan juga memberikan bantuan finansial kepada pelaku budaya. Bentuk dukungan ini nampaknya sejalan bahwa YE memberikan dukungan kepada pelaku budaya di negara penerima. Selain sebagai bentuk pengenalan budaya melalui workshop, YE berupaya untuk mengajarkan peserta workshop kebudayaan Turki secara praktik. Misalnya yaitu workshop budaya makanan Turki. Pelaku budaya tidak hanya menampilkan bakatnya kepada peserta, namun juga mengajarkan peserta keterampilan dalam memasak masakan Turki sehingga dapat menjadi nilai praktik bagi peserta workshop. Selain mengajarkannya, YE juga mendukung pelaku budaya di negara penerima dalam mendirikan usaha masakan Turki. Dengan begitu, secara tidak langsung dapat menyebarkan budaya Turki di lingkungannya. Dari hal tersebut menegaskan bahwa adanya aktivitas pertukaran budaya di negara penerima yang dilakukan YE melalui diseminasi budayanya. Yang kedua adalah promosi bahasa nasional, promosi bahasa Turki di Indonesia. Aktivitas YE dalam mengajarkan bahasa merupakan program utama dalam menyebarkan bahasa Turki ke negara lain. YE membantu mempromosikan bahasa Indonesia. YE membantu mempromosikan bahasa Turki dengan membuka kursus bahasa, mengadakan acara interaktif menggunakan bahasa Turki, serta kerjasama dengan mitra dalam menghadirkan dan mengajarkan bahasa atau disebut dengan kelas MOU. Dalam hal ini, YE juga menggelar kelas intensif yang bertujuan untuk tes kecakapan bahasa Turki yang disebut TOMER. YE juga memberikan beasiswa kursus bahasa kepada murid berprestasi. Hal ini nampaknya sejalan dengan tujuan YE untuk memberikan penghargaan dalam rangka promosi bahasa. Secara aspek praktik promosi bahasa, YE memenuhi kebutuhan dalam mendukung promosi bahasa, di antaranya menghadirkan guru-guru berkualitas dari Turki, menyediakan buku dan perpustakaan untuk belajar bahasa, dan mengadakan acara diskusi buku dengan penulis asal Turki. Praktik selanjutnya adalah kegiatan mempromosikan nilai-nilai budaya Turki oleh YEE. Hal ini dilakukan dengan mengadakan acara seperti mengadakan seminar yang bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan nilai ajaran seorang filsuf Turki, yaitu Yunus Emre, di mana nilai-nilainya merupakan nilai universal kemanusiaan tentang toleransi, harmoni, dan toleransi. Hal ini sejalan dengan tujuan institusi ini didirikan, yaitu untuk menyampaikan nilai-nilai perdamaian ke dunia sesuai ajaran Yunus Emre melalui penyelenggaraan aktivitas budaya di negara lain. Selain itu, YE juga berpartisipasi dalam acara forum akademik seperti seminar atau kuliah umum, di mana peneliti menemukan bahwasannya forum kegiatan ini biasa digunakan oleh YE dalam melakukan promosi beasiswa Turki, terutama kepada pelajar di universitas. Hal ini nampaknya merupakan bentuk dari upaya Turki dalam menjadikan Turki sebagai destinasi pendidikan. Selanjutnya adalah YE memfasilitasi kerjasama budaya. Dalam hal ini, Turki ingin melakukan kerjasama akademik dengan universitas-universitas di Indonesia. YE memiliki peran sebagai penyambung kerjasama ini. YE bekerja sama dengan lembaga pendidikan untuk menghadirkan Turkish Corner sebagai tempat informasi dan belajar mengenai Turki di kampus-kampus. Selain itu, kerjasama juga menyentuh kolaborasi penelitian atau joint research bersama dengan BRIN.
Di sisi lain, YE juga berguna sebagai pusat informasi dan komunikasi bagi pelaku budaya dan mitra asal Turki untuk mempermudah komunikasi dan kolaborasi di negara pengirim. Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat sebagai bentuk daripada tujuan YE untuk melakukan kerjasama dengan lembaga riset, menyediakan informasi, serta mendirikan kantor promosi melalui Turkish Corner di negara pengirim. Praktik yang kelima adalah peran YE dalam perjanjian internasional Turki-Indonesia. YE dalam hal ini berperan dalam program akademik melalui fasilitasi seleksi beasiswa Turki, penyediaan kursus bahasa, dan sertifikasi tes TOMER untuk keperluan syarat studi ke Turki. Selain itu juga menyelenggarakan program pertukaran seperti Summer School dan mengembangkan program Tercihim Turkce untuk mengintegrasi bahasa Turki ke dalam kurikulum lembaga pendidikan lokal. Program-program tersebut nampaknya merupakan bentuk proyek Turkologi untuk menyediakan pendidikan bahasa Turki berkualitas tinggi di negara pengirim. Di sisi lain, YI juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan perjanjian pertahanan Turki-Indonesia, di mana personel TNI akan diajarkan bahasa Turki di YE sebagai bentuk dari perjanjian tersebut. Praktik yang terakhir adalah hubungan YE dengan diaspora Turki di Indonesia. Dalam hal ini, YE aktif menjaga kontak dengan diaspora melalui kegiatan rutin sebagai wadah silaturahmi. Kegiatan ini menjadi lebih penting karena pada saat ini komunitas diaspora Turki di Indonesia masih belum memiliki organisasi terstruktur, sehingga dengan adanya YE dapat menjadi wadah kekosongan tersebut. Namun tidak ditemukan indikasi kuat bahwa diaspora dimanfaatkan sebagai mitra strategis atau sumber informasi dalam pelaksanaan diplomasi budaya. Padahal diaspora sebenarnya memiliki potensi sebagai agen budaya yang dapat memperluas jangkauan promosi budaya secara lebih organik, karena diaspora hidup dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat lokal. Melalui pembahasan pada bab ini, dapat dilihat bagaimana upaya dan peran YE dalam melakukan diplomasi budaya Turki di Indonesia secara konsisten dan komprehensif, guna memperkuat hubungan kedua negara. YE Jakarta berhasil menjalankan kegiatannya di dua bidang, yaitu kegiatan pendidikan dan kegiatan budaya. Namun, hasil penelitian menunjukkan peran YE tidak terbatas pada pelaksanaan aktivitas bahasa dan budaya. Lebih dari itu, YE berfungsi sebagai aktor pendukung dalam hubungan bilateral, khususnya melalui keterlibatannya dalam pelaksanaan berbagai perjanjian yang dibuat oleh Turki dan Indonesia di bidang pendidikan, kebudayaan, hingga pertahanan. Terakhir, kita masuk kepada bab kesimpulan. Dari yang sudah dijelaskan tadi, diplomasi budaya Turki melalui YEE pada tahun 2022 sampai 2025 dilaksanakan secara aktif dan komprehensif. Secara keseluruhan, aktivitas YEE telah memenuhi indikator praktik diplomasi budaya menurut Erik Pacinka yang meliputi dukungan terhadap pelaku budaya di negara tujuan, promosi bahasa nasional, penyebaran nilai-nilai budaya, pelaksanaan kerjasama budaya, perjanjian internasional budaya, serta penguatan hubungan dengan komunitas diaspora. Salah satu bentuk utama diplomasi budaya yang dilakukan oleh YE adalah melalui implementasi program-programnya, khususnya dalam promosi bahasa Turki di Indonesia yang diwujudkan melalui penyelenggaraan khusus bahasa serta kerjasama dengan lembaga pendidikan. Selain itu, YE juga memiliki andil dalam mendukung pelaksanaan perjanjian bilateral, termasuk dalam kerjasama di bidang strategi seperti pertahanan. Hal ini menegaskan bahwa YE merupakan lembaga kebudayaan yang strategis dalam membangun citra positif sekaligus sebagai aktor pendukung dalam hubungan bilateral. Terakhir adalah saran. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna dan perlu perbaikan. Namun penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar untuk pengembangan kajian lebih lanjut. YEE merupakan institusi yang strategis dalam melaksanakan diplomasi budaya. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas sumber data, terutama data lapangan bersama narasumber maupun dengan mengkaji perspektif dari pihak mitra dan pembuat kebijakan. Untuk kedepannya diharapkan Turki untuk lebih meningkatkan peran strategis YEE sebagai aktor diplomasi budaya Turki dan diperluas penjangkauannya kepada masyarakat. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih.